Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Untuk Anda yang di rumah atau Anda yang sedang di jalan, Anda di Philadelphia atau di kota lain, dimanapun Anda berada, saya berdoa dan terus saya berharap keadaan Anda sehat-sehat selalu. Kalaupun ada di antara Anda yang kurang sehat, saya berdoa untuk tangan Tuhan yang menjamah menyembuhkan Anda, dan terus jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya atau menghubungi para leaders, khususnya yang di Philadelphia aja nih ya, untuk kita sama-sama bisa saling membantu, bisa saling mengencourage one another. Again, welcome to PPC Online Service. Ini minggu kelima, minggu terakhir di bulan Januari. It's so great bagaimana Tuhan memimpin kita di bulan pertama di tahun 2021 ini. Alright, expect something big pagi hari ini untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ikut nyanyi sama-sama dan buka hati kita untuk Tuhan menjamah dan melawat Anda semuanya. Mari bersatu di dalam doa. Kami mau tenangkan hati kami, Tuhan. Yes, dimanapun Anda, tarik napas Anda. Gak usah terburu-buru. Bersyukur Tuhan untuk pagi ini, untuk saat ini, waktu yang Tuhan berikan. Kami mau Tuhan disegarkan, kami mau dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Sudah tidak terasa Tuhan sudah membawa kita ke minggu terakhir di bulan Januari. Yuk kita buka hati kita buka telinga kita. Mari kita akan memulai memuji Tuhan sebab Tuhan itu baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kalah. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. oh sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Enter his gate with thanksgiving, come into his court with praise. Enter his presence rejoicing, singing high and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift a song of praise, sing with all their heart, for the Lord is good. For the Lord is good. Oh, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. Oh, for the Lord is good. For the Lord is good. Oh, for the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan dimanapun Anda berada. Haleluya, amin, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tenangkan hati kita dan kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Baik saudaraku, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya akan sampaikan announcement singkat terlebih dulu. Pertama-tama, bulan Februari menjadi bulan yang spesial buat Philadelphia Praise Center. It's our anniversary month. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana, apakah tetap online, apakah akan in person, atau mix, nggak tahu nih, belum tahu. Tapi kita udah prepare something untuk our anniversary di bulan Februari. Untuk itu tunggu pengumuman berikutnya mengenai PPC anniversary yang ke-16. Oke. Nah, yang kedua, saya mau mengucapkan congratulations untuk Vin atau Serafina. Dia baru saja memenangkan perlombaan writing competition, essay competition, dan dia menjadi
juara satunya. Untuk itu, kita dengarkan komentar dia, kenapa dia ikutin kompetisi ini, dan bagaimana perasaan dia setelah memenangkan kompetisi ini menjadi juara pertama. Silakan Vin. Hi, my name is Serafina Himwan, and I decided to submit a paper regarding racial discrimination because I think it's an important topic that needs to be talked about more often. People with many different backgrounds face racial discrimination in their everyday lives, and sometimes that goes unnoticed. And I think as people, we need to speak out about our experiences with racial discrimination and really say, hey, this is an issue that many people face. And I think, hopefully by bringing attention to it and shedding light on it, can hopefully also find a solution for it as well. Racial discrimination isn't a new problem. It's been an issue that has been here for years, and I think it's finally time that we as a society step up and say and find a solution. So yeah, and I think we need to read about other people's experiences and see how they've dealt with racial discrimination and how recognize that their experiences are also valid. So I think we as individuals just need to be more aware that this happens. So that's one of the reasons why I decided to submit a paper. And I also feel like the message that I try to convey specifically in my paper is that people's words and their actions have effects on other people and how those effects can be long-term sometimes. And so I think we just need to be more aware of what we say and what we do. And I think we also need to offer our support to people who have faced racial discrimination and really advocate for people who face it and advocate for a solution and and try to better society as individuals. I hope that we just as a society can find a solution for this problem, and I hope that my paper is a step in the right direction. So yeah, I really thank you guys for allowing me to win and just for reading my paper, and it's such an honor, and I really, really thank you, and I'm really, really grateful for you guys. Alright, saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Buka hati Anda masing-masing, dan biar hari ini kita dapat sesuatu, ya. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau diajar, kami mau diisi oleh firman-Mu. Tuhan yang bicara secara spesifik buat setiap kami akan kebutuhan kami masing-masing. Wonderful God, bicara buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Masih kita bicara tentang Tuhan sanggup. He is able. Ada satu lagu yang ngetop dalam beberapa tahun terakhir ini. Judulnya Waymaker. Kata-kata lagunya bilang gini: Waymaker, miracle worker, promise keepers, light in the darkness. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka jalan-jalan. Dia sanggup melakukan mujizat-mujizat, dan setiap janji-janjinya dia genapin, dia gak pernah lupa, dan dia membawa terang di tengah kegelapan. That's my God, that is who you are. Wow, powerful banget. Dan kalau Anda percaya, mungkin gampang bagi kita nyanyiin lagu itu ya. Waymaker, promise keepers, miracle workers. Mungkin bagi kita ngejalaninnya, nyanyiinnya gampang, tapi pada saat menjalankannya menjadi nggak mudah karena lain ya. Pada saat kita nyanyi dalam keadaan hidup yang enak-enak aja, sama pada saat kita dihadapkan dengan permasalahan kehidupan. Saya jadi diingetin sama satu film judulnya The Impossible. Ini film mengenai tsunami yang terjadi di tahun 2004. Nah, di film itu tuh semuanya chaos gitu ya. Tapi ada satu momen yang menarik, yaitu itu ada satu keluarga. Ini tsunami yang terjadi di Thailand. Nah, di mana anaknya yang kecil-kecil itu sangat percaya banget sama orang tuanya. Pada saat mereka harus berlari, pada saat mereka harus berjalan,
anaknya cuma pegang tangan bapaknya aja. Dia nggak banyak nanya, nggak banyak babi bu. The kids just hold their parents' hand. Yang mereka percaya hanyalah dengan memegang tangannya. Dan kalau Anda lihat di movie ini bahwa akhirnya mereka bisa selamat, ya. Poinnya adalah begini, di dalam perjalanan tahun 2021 ini, ya udah pegang aja tangan Tuhan tuh, gitu. Selama 2021 ini, sebagaimana kita belajar dari anak itu, percaya dan cuman nggak usah banyak cincong lah istilahnya. Just hold it there, God's hand, dan berjalanlah di tahun 2021 ini. Mungkin kita pernah masuk di dalam ruang operasi, atau Anda pernah nganterin atau dengar cerita orang mau masuk ruang operasi. Mereka tuh cuma percaya aja sama dokternya, sama susternya. Karena apa? Mereka dibuat gak sadar kebanyakan, ya. Nah, pada saat dibuat gak sadar itu, mereka gak bisa banyak cincong. Mereka cuma percayain doang kehidupan mereka ke dalam tangan dokter dan timnya. Dan setelah semuanya itu selesai, operasinya selesai, kembali badannya sehat, apa yang terjadi? Dia menceritakan kepada orang-orang, gue ini udah dioperasi loh, begini-begini, dan berhasil. Nah, pagi hari ini, itu dia yang saya mau ngomongin. Bagaimana kita udah mengalami kebesaran Tuhan kita. Kita tahu He is a way maker, promise keeper, miracle workers. Kita percaya semuanya itu. Tapi tugas kita adalah sebagaimana orang yang habis dioperasi itu. Tugas kita adalah apa? Untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Kita harus membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, banyak di dalam kehidupan kita yang sudah dirubahkan oleh Tuhan. Nah, saya mau ambil ceritanya dari seorang raja yang jarang banget dikupas mengenai perubahan kehidupan raja ini, yaitu Raja Nebukadnezar. Jadi gini, dia raja yang pintar, raja yang hebat. Raja Nebukadnezar tuh mau menyatukan dunia, dan setiap dia perang, dia mengalahkan musuh-musuhnya. Uniknya, setiap dia mengalahkan musuh-musuhnya, semuanya diambil. Harta benda, budak-budaknya, semua dari kepunyaan rajanya diambil. Semuanya dari setiap punya musuh-musuhnya diambil. Hanya satu yang gak diambil. Apa itu? Dia membiarkan musuh-musuhnya itu menyembah Tuhan mereka masing-masing. Remember, dia ambil semuanya, tapi dia dikasih kebebasan. Hey, lo mau menyembah ilah lo mau menyembah Tuhan lo, go ahead, silakan. Nah, kebanyakan kejadian-kejadiannya, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh musuh-musuhnya itu bisa diatur oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ceritanya menjadi berbeda. Ceritanya jadi berubah pada saat apa? Pada saat dia mengalahkan bangsa Yahudi. Kenapa? Di situ dia rekrut semua anak-anak muda yang cakap, yang berperawakan baik, yang pinter, yang kuat, yang gagah. Untuk apa? Untuk di-training sama dia. Nah, Anda tahu ceritanya. Ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. Di pasal 2, kalau Anda buka Daniel, raja tuh punya mimpi. Raja punya mimpi, dia gelisah banget dan dia minta diartikan. Nah, Anda harus tahu bahwa raja-raja itu tuh punya ahli-ahli nujum, ada orang-orang bijak segala macam. Nah, Daniel
masuk di dalam jajaran tersebut. Nah, dia punya mimpi. Diminta diartikan. Tapi yang menariknya adalah raja bilang gini, tolong artikan mimpi saya. Tapi saya nggak akan share mimpi saya tersebut. Gubrak gak lo? Nah, dia punya mimpi tapi dia nggak mau share sama ahli-ahlinya dia, sama orang-orang bijaknya dia, katanya orang-orang pinternya dia. Semua pada panik dong. Hingga dia punya ultimatum begini, akan saya penggal, akan saya matikan kamu semua kalau kamu gak bisa mengartikan mimpi saya atau kamu mengartikannya dengan salah. Pada ketakutan semuanya. Hingga hal tersebut sampai di kupingnya Daniel. Apa yang Daniel lakukan? Daniel berdoa kepada Tuhan. Dan dia dapat mimpi daripada Daniel. Nah, nanti Anda baca sendiri di rumah ya. Pasal 2 dari Daniel, akhirnya apa? Yes, Daniel datang menghadap raja. Dia kasih tahu ini mimpinya raja. Dan ini arti daripada mimpinya raja. Dueng. Raja begitu kagum akan kehebatan Daniel. Mari kita sama-sama membuka Daniel 2 ayat 46 sampai 49. Daniel baru saja memberitahukan apa mimpi raja dan arti daripada mimpi raja. Ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Tuhanmu itu Tuhan yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel dapat promosi nih, disuruh jadi penguasa. Nah, ini kerennya nih ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Lihat, ada dua hal yang saya mau sampaikan di bagian ini. Bagian pertama ini, raja tercengang sama Tuhan yang disembah oleh Daniel. Karena bisa mengartikan mimpinya dan bisa tahu mimpinya. Tapi and yet, dia tetap belum menyembah Tuhan Yahweh. Yang kedua, Daniel tahu misinya dia adalah apa? Untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, menyaksikan kehadiran Tuhan. Dengan apa? Dia nggak mau ambil kedudukan, dia ambil posisi strategis. Dia ngapain? Dia kasih kedudukan tinggi itu kepada teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi dia ngapain? Dia sendiri tinggal di istana raja. Dia jadi mentor buat raja dan keluarga. Dia menjadi teman, menjadi bagian daripada keluarga raja. Nah, di pasal 3 selanjutnya kita tahu yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saat itu raja ditrik sama anak buahnya, dibilang, oh, ada 3 orang Yahudi nih yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak menyembah raja. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan saking panasnya itu perapian, orang yang melemparkan mereka bertiga sampai mati terbakar. Nah, tapi raja bangun karena yang dilihat di dalam perapian itu bukan 3 orang tapi 4 orang. Nah, kita baca sekarang di dalam Daniel 3 ayat 26. Oke? Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Wow!
Mereka nggak kena api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amazing. Berkatalah Nebukadnezar, ayat 28. Terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Tuhan manapun kecuali Tuhan mereka. On and on. Hal yang kedua, dia ngeliat pekerjaan Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego secara luar biasa. Tapi tetap dia nggak mau menyembah Yahweh. Pasal 4 nih ceritanya. Di sini titik balik atau titik transformasi pada saat hidup Raja Nebukadnezar dirubahkan. Remember, Daniel hidup bersama Raja Nebukadnezar di istana raja. Di pasal 4, raja sendiri secara terbuka menyatakan bagaimana hidupnya dirubahkan. Ayat 30 dari Daniel 4 dikatakan begini. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kalau bahasa Inggrisnya, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty. Isinya cuman apa? Saya. Kekuatanku, kuasaku, kebesaranku, aku yang membangun. Semuanya isinya mengenai kesombongan. Hati-hati, nanti kita harus belajar nih. Hati-hati pada saat kehidupan kita ada kesombongan, ada keegoisan. Itu menjadi racun yang sangat berbahaya. Racun yang sangat berbahaya. Nah, Raja Nebukadnezar ada dalam posisi yang udah puas banget. Kepuasan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau bisa dikatakan dia udah gak butuh siapa juga gitu. Dia begitu masuk di dalam kehidupan yang rasa nyaman atas dirinya sendiri, gak peduli akan orang lain, gak peduli akan urusan orang lain. Nah, Anda harus dengar nih. Hati-hati kalau hidup kita masuk di dalam kehidupan rasa aman seperti Nebukadnezar ini. Berbahaya karena intinya kita nggak pusing dengan keadaan orang di luar sana. Mau itu dia lagi dalam keterpurukan, mau dia udah teriak-teriak minta tolong. Karena kita udah aman, kita udah nyaman, kita nggak mau tangan kita kotor. Kita nggak mau waktu kita diganggu. Nggak mau ada schedule kita yang di-interrupt. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan bukan hanya itu juga, Raja Nebukadnezar mau cuman kelihatan looks good, feel good. Nah, banyak di antara kita yang akhirnya nggak mau get dirty, nggak mau kotor, nggak mau diganggu semua segala macam dengan alasannya macam-macam gitu. Misalnya ada satu orang yang butuh pertolongan, kita bilang gini, nanti kalau gue tolong nanti salah lagi. Ini alasan nih. Ini alasan orang-orang yang sebenarnya nggak mau menolong orang lain dengan alasan yang seperti ini. Gue udah pernah nolong orang dulu,
Cuman akhirnya gue jadi kepentok gitu. Percaya deh, udah ada orang lain yang pasti bantuin. Dan banyak alasan-alasan lain yang kita buat karena sebenarnya kita udah hidup dalam comfortable life. Kita hidup feels good, kita hidup looks good. Nah, di pasal 4 selanjutnya, yang menariknya dari seorang raja yang penuh dengan kesombongan tersebut, berubah kata-katanya di Daniel 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, melihat ke heaven, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan yang memuliakan yang hidup kekal, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya adalah turun-temurun. Saudaraku, Raja Nebukadnezar mungkin mencoba nengok kiri, nengok kanan, ke depan, ke belakang, gak ada jawabannya. Tapi pada saat dia menengadah ke langit, melihat ke surga, dia menjadi berubah. Hidupnya dirubahkan. Kalau ada di antara Anda juga yang saat ini dalam keadaan permasalahan berat sekalipun, Anda dicoba lihat kiri, tengok kanan, ke bawah, ke belakang, ke depan. It's time untuk kita menengadah, menengok ke atas, ke surga. Di sana akan ada pertolongan. Selanjutnya apa? Selanjutnya Nebukadnezar memuji Tuhan. Ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bara tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? 36, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran dan kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ini raja-raja yang sombong. Orang-orang pada ninggalin dia, saudaraku. Tapi pada saat dia menengadah ke langit, hidupnya ditransform, hidupnya dipulihkan, pahitnya semuanya dipulihkan. Apa yang terjadi? Orang-orang pada berbalik kepada dia, bahkan yang dulu-dulunya meninggalkan dia pada kembali. Ini orang banyak racunnya, banyak bolongnya hidupnya, saudaraku. Mungkin Anda salah satunya yang punya pengalaman hidup yang sangat pahit, banyak lobang di dalam kehidupan Anda. I pray this morning biar Tuhan memulihkan pada saat Anda menengadah ke surga. Ayat 37, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Di sini terjadi perubahan hidup dari seorang raja yang sombong menjadi seorang raja yang rendah hati. Kita perlu belajar dari Nebukadnezar untuk menjadi orang yang rendah hati dan mengakui kebesaran Tuhan. Remember, dia tadinya membiarkan musuh-musuhnya untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Tapi pada saat ketemu dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, hidupnya dirubahkan. Mungkin ada di dalam keadaan hidup Anda yang sekarang ini perlu pertolongan Tuhan atau perlu dirubahkan. Atau mungkin Anda adalah orang yang diutus Tuhan untuk menjadi pembawa pengharapan, pembawa kesembuhan, pembawa sukacita buat orang lain. How? Bagaimana? Ayat 34, sebagaimana raja menengadah ke langit. Kita sebagai messengernya Tuhan, pertama, kita harus minta tuntunan dari yang atas. Juga orang yang mau kita bagikan kabar baik tersebut, juga kita arahkan untuk dia, untuk mereka memandang ke atas. Jangan bergantung sama manusia, tapi bergantung sama Tuhan. Kita ini, remember, kita ini it's a privilege, kita jadi partnernya Tuhan. Kita jadi mitranya Tuhan. Nah, kalau Anda tahu dalam bisnis partner, dalam bisnis,
kita nggak bisa ngambil keputusan sendirian. Kita harus minta persetujuan dari bisnis partner kita. Demikian juga pada saat Tuhan mempercayakan bisnisnya di dunia ini kepada kita nggak bisa ambil sembarangan keputusan. Kita harus diskusi sama mitra bisnis kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bagaimana saya harus menyampaikan kepada orang ini? Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dia? Tuhan, apa action yang saya harus lakukan? Jadi hal yang pertama adalah kita harus minta tuntunan dari Tuhan. Hal yang kedua adalah your life is your sermon. Hidup kita harus menjadi surat yang terbuka. Kita ingat kesaksian Daniel, dia bisa keluar dari gua singa. Yes, itu bagus dan sering kita dengar di sekolah minggu. Saat Daniel melihat perubahan dan transformasi raja, itu menjadi kesaksian yang lebih hebat lagi. Bukan hanya Daniel bebas dari gua singa, tapi pada saat hidup raja dirubahkan. Karena apa? Karena hidupnya Daniel. Ayo saudaraku, kita harus membagikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Atau apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga Anda. Atau mungkin Anda dengar teman Anda mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Bagikan kepada orang lain. Jangan malu-malu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berani proklaim bahwa kalaupun Tuhanku tidak menolong aku tidak akan menyembah engkau Raja. Itu kata Sadrak, Mesak, Abednego sebelum mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ceritakan akan kehidupan Anda yang dirubahkan oleh Tuhan. Cerita. Tugas kita cuma bersaksi, menceritakan. Dan bukan hanya itu. Your life is your sermon. Mungkin action kita. Mungkin Anda gak pinter ngomong, tapi hidup kita bagikan buat orang lain. Untuk mereka yang lagi kekeringan rohani. Untuk mereka yang lagi kehilangan pengharapan. Untuk mereka yang saat ini mengalami ketakutan atau kesedihan. You there for them. Yang ketiga saudaraku, sometimes is not a quick result. Pada saat Anda sudah berbagi hidup, Anda sudah invest untuk apapun di dalam kehidupan orang lain, bisa jadi hasilnya gak langsung 1, 2, 3. Ternyata setelah saya baca-baca semuanya, dibutuhkan waktu 38 tahun. 38 tahun buat Daniel berjalan bersama raja di istana. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya raja hidupnya dirubahkan. Tandanya apa? Butuh waktu dan konsistensi dari kita untuk orang lain bisa melihat kehidupan kita. Investasi kita bisa jadi baru kelihatan dalam waktu yang lama banget. Mungkin Anda berdoa untuk pertobatan anggota keluarga Anda. Keep praying and show your love. Karena memang butuh waktu. Mungkin Anda terus berdoa untuk perubahan kehidupan teman Anda. Terus kasihi mereka. Nah saudaraku, as a closing, saya mau sampaikan ada satu hal yang saya baru dapat kemarin waktu saya lagi ngikutin ada equipping class mengenai seni keindahan Jepang di dalam memperbaiki tanah liat yang hancur, mangkok-mangkok atau guci-guci yang hancur, namanya seni kintsugi. Jadi yang hancur-hancur itu nggak dibuang sama mereka, dikumpulin. Dan lemnya adalah dilebur dengan gold atau dengan silver. Nah yang terjadi apa saudaraku? Kintsugi ini seni memperbaiki ala Jepang ini. Yang terjadi adalah apa?
benda-benda yang hancur-hancur itu setelah digabungkan, nilainya menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Nah saudaraku, saya mau kasih tahu, sebagaimana kehidupan kita sudah dirubahkan oleh Tuhan. Kita nggak dibuang. Betapa hidup kita hancur, kita bisa aja udah dicampakkan ke sampah sebagaimana poetry itu. Tapi Tuhan melihat kita begitu berharga. Dan lewat darah Yesus, sebagai mana kayak lem yang dibalur dengan emas itu, kehidupan kita diselamatkan. Dan ini saatnya untuk kita menjadi alatnya Tuhan, untuk membawa mereka yang remuk hati, untuk membawa mereka yang broken, untuk membawa mereka yang butuh pemulihan, yang butuh kesembuhan, yang butuh pengharapan. Mari kita menjadi alatnya Tuhan, menjadi part of Kinzuki buat kerajaan Tuhan. I pray setiap kita bukan hanya mendengar firman Tuhan ini, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada 3 hal saudaraku, bahwa 1, kita harus minta pimpinan Tuhan. Kedua, kehidupan kita adalah khotbah kita, dan sometimes akan butuh waktu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saya sudah selesai. Selanjutnya Tuhan yang bicara, Tuhan yang stir up, Roh Kudus stir every heart untuk kami menjadi pelaku firman. Oh yes, Holy Spirit. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menutup kebaktian kita pagi hari ini. Saudaraku, biar terus kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain, dan jangan lupa terus berdoa buat kota tempat Anda tinggal, negara tempat Anda tinggal. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Kami tahu Tuhan, gak ada satupun di dalam kehidupan kami yang lepas dari pandangan-Mu. Saat ini kami terus berdoa untuk pendistribusian vaksin dan juga pemulihan untuk mereka yang terkena COVID-19. Biar darah Yesus Kristus menjaga setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Terjadi saat ini, kami percaya Tuhan. Keluarga-keluarga yang bersedih atau yang sedang bergumul, Roh Kudus yang kasih penghiburan dan kekuatan buat mereka satu persatu. Kami mau berdoa buat gereja-gereja dimanapun Tuhan, untuk bisa menjadi berkat jawaban, bisa menghadirkan Kristus buat kota, buat komunitas di mana mereka berada.
terlebih kami sebagai gereja yang hidup, gereja yang Tuhan utus buat kami terus menghadirkan Kristus buat mereka yang kehilangan pengharapan. Melepaskan berkat buat Amerika, buat kota Philadelphia tempat kami tinggal. Biar terus ada keamanan, ada rasa damai, dan ada perubahan di negeri ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang besar akan Tuhan rilis dari surga untuk kami, anak-anak-Mu, boleh masuk dan boleh membagikannya buat dunia yang terhilang ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai kasih Kristus Yesus menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Tangan Tuhan memimpin Anda saat masuk, saat keluar, dan Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan Anda. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar terang buat dunia yang gelap, dunia yang kehilangan pengharapan ini. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Stay safe, stay healthy, and stay connected. God bless.